Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 4, Suci, Suci, Suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah pada pagi hari ini adalah komunitas yang melakukan firman dan melayani Tuhan. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari PKJ 4 bait 1 dan 2.
Saudaraku, marilah kita mengenalkan hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Dan pada saat ini berita anugerah diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam
jemaat dimohon untuk duduk. Dan mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa epiklese. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di mana pada hari ini Tuhan menuntun kami, menyertai kami, dan begitu melimpah berkat yang kami terima karena kasih kemurahan Tuhan. Dan saat ini melalui ibadah kami masing-masing, baik ibadah di gereja maupun ibadah keluarga, kami senantiasa rindu akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dan kami siap mendengarkan, dan mampukan kami melalui Roh-Mu, yaitu Roh Kudus, untuk memampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Santoso yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan pakai, Tuhan berkati. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadesius, Simon orang Zelot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma." Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pagi ini adalah komunitas yang melakukan firman dan melayani Tuhan.
Menarik sekali judul ini karena pertama berbicara tentang komunitas, bukan orang per orang, bukan pribadi per pribadi, tetapi komunitas. Saya yakin di gereja itu tentu ada orang yang kehidupannya begitu saleh, lemah lembut, tapi juga mungkin ada yang sikapnya tidak terpuji dan sebagainya. Tetapi dengan kata komunitas, kita memimpikan bahwa seluruh umat itu semuanya mematuhi firman, melakukan firman dan melayani Tuhan. Saya sering berbicara mengenai komunitas dan menjadi tertarik. Saya pernah memberi contoh misalnya komunitas Vespa. Orang-orang begitu rukun, saling membantu suku cadang, saling membagikan informasi. Komunitas penggemar lagu-lagu lama juga begitu sering berkumpul, begitu akrab seperti saudara. Nah, secara khusus kita berbicara komunitas keagamaan. Ini agak menarik. Menariknya karena kadang-kadang justru di dalam komunitas agama itu ada sesuatu yang agak kurang enak kita dengar. Dalam komunitas agama kadang-kadang ada semangat promosi agama, ada semangat penghakiman, ada semangat promosi kesalehan. Bahkan dalam komunitas agama ada semangat ingin membesarkan agamanya, memojokkan pihak lain. Tetapi judul kali ini menegaskan komunitas yang melakukan firman dan melayani Tuhan, bukan melayani agama, bukan untuk membesarkan dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Yesus? Pertama-tama memang Yesus mengajar. Kemudian Yesus memberitakan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu mungkin bisa kita bahasakan dengan bahasa lain. Kalau sekarang itu Yesus mengajarkan new normal, tatanan baru. Kalau dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi, sekarang kasihilah musuhmu. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru mendoakan mereka. Ini tatanan baru. Ini new normal. Kenapa new normal? Karena bagi orang-orang pada umumnya tidak lazim. Bahkan mungkin orang Kristen sendiri kenormalannya mungkin tidak seperti itu. Ya kalau dilukai, membalas melukai. Karena itu Yesus mengajar tapi juga menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Yesus menyatakan kepeduliannya, menyatakan empati, menyatakan pembebasannya bagi mereka yang tertindas. Bahkan setelah Yesus mengajar, Yesus melihat orang-orang itu timbul belas kasihan. Yesus tergerak. Kemudian Yesus melakukan sesuatu. Nah, ini yang diteladankan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak ingin hal ini hanya dilakukan oleh Yesus, tapi dilakukan oleh semua orang. Karena itulah Yesus memanggil orang-orang menjadi muridnya. Yesus mengutus. Diutus untuk apa? Ya diutus untuk melakukan seperti Yesus. Melakukan firman dan melayani Allah. Bukan sekedar
membenarkan agamanya sendiri dengan menjelekkan pihak lain, tapi melakukan firman. Ada gerakan-gerakan nyata menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang-orang dalam belenggu setan dan sebagainya. Ya, kalau bagi kita sekarang ya melakukan pelayanan-pelayanan konkret yang membebaskan orang dari sakit, membebaskan orang dari kebodohan dan sebagainya. Komunitas seperti inilah komunitas yang melakukan firman Tuhan. Saya tahu bahwa di gereja hal kasih itu sangat populer. Tetapi apakah komunitas ini telah melakukannya dengan baik? Saya tahu di dalam pemahaman Alkitab kadang-kadang terjadi perdebatan. Ya. Tetapi praktek hidup orang-orang Kristen, apakah betul-betul mencerminkan komunitas yang melakukan firman? Jangan-jangan komunitas yang saling menghakimi, komunitas yang ingin menonjolkan dirinya sendiri, ingin lebih dari yang lain dan sebagainya. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi murid, dibentuk sebuah komunitas. Saudara-saudara yang terkasih, berkhotbah itu baik, tapi yang tidak baik itu adalah seneng ngotbai. Guru itu adalah profesi yang baik, tapi yang tidak baik itu seneng gurui. Pinter itu tentu baik, tapi yang jelek adalah seneng minteri, ya itu. Jadi mestinya masing-masing orang itu menjadi pelaku firman, itu otomatis dia akan memunculkan nilai-nilai kerajaan Allah. Lakukan firman Tuhan, jangan terlalu jauh ditafsirkan aneh-aneh. Misalkan kasihlah musuhmu, ya itu lakukan saja. Siapa yang menurut kita kok mengganjal di hati, siapa yang menyakitkan, itu yang harus kita kasih, harus kita doakan. Dapat saya bayangkan kalau itu terjadi di gereja, gereja akan menjadi lebih hangat daripada komunitas penggemar Vespa, komunitas lagu-lagu lama. Saya pernah diceritani seseorang, setiap hari Jumat dulu itu ada komunitas penggemar lagu-lagu lama di Wonderia tempatnya. Yang aneh adalah teman saya ini baru pertama kali datang dan belum kenal dengan yang lain. Ketika hadir itu bukan hanya disalami, bahkan dipeluk seperti saudara. Ya, waduh, piye kabare dan sebagainya. Lu belum pernah ketemu kok piye kabare. Dan itu saya buktikan sendiri. Saya suatu ketika layat. Ketika saya layat, saya melihat namanya Mas Joko Jiples, ya, dulu tuh sering main di TV, kalau sekarang jarang. Saya apal wajahnya. Saya belum pernah kenal. Tapi kemudian langsung saya salami. Mas Joko, pripun kabare? Seperti sedulur lama itu loh. Wah, saya dirangkul dan terus cerita banyak tentang musik-musik jadul, ya, musik-musik jadul, tentang musik-musik nostalgia dan sebagainya itu, ya. Sampai layatannya itu sudah hampir selesai, dia ngobrolnya belum selesai. Akrab, ya, akrab. Saya pernah mendengar juga komunitas penggemar
mobil-mobil kuno ya, seperti Holden, dulu Impala, apalagi Fiat. Itu begitu ada yang butuh onderdil itu langsung kontak, langsung dicarikan di Surabaya, dicarikan di Jakarta. Kalau gereja bisa menjadi komunitas seperti ini, wah menarik sekali. Ya. Sakit apa putranya? Wah ini kok sakit, ini agak aneh. Wah langsung mereka yang piawai langsung membantu dari Mbah Google. Oh kalau sakit ini biasanya obatnya ini, carinya di sini dan sebagainya. Ya. Lalu ada yang kesulitan apa di sekolahnya, dibantu, ya, saling membantu. Apalagi di dalam masa pandemi ini kan semuanya harus menggunakan media online, ya, tapi tidak semua bisa menggunakan. Ada salah satu murid dari SMA negeri di Semarang padahal itu mau ujian tapi tidak punya laptop, akhirnya dipinjami oleh sekolahan, dipinjami laptop. Sudah dipinjami laptop di rumah, dibuka laptopnya nggak bisa nyala. Coba bayangkan, kalau ini terjadi di warga gereja, Sampangan ini kan banyak pakar multimedia, ya, akan dibantu. Ya, ini Mas, ini anak saya harus mengerjakan tugas, tapi laptopnya lemot, ya, udah lemot, ya. Jadi kalau sudah urusan seperti ini, targetnya harus segera jadi, ternyata bermasalah, ya. Salah nutul malah hilang semuanya, kan panik, tambah panik. Tapi jangan khawatir, di sini ada pakar-pakar, ya. Ya. Jangan begitu sambat, wah laptop saya itu kok sekarang sering lemot ya. Gampang Mas, tiwas seneng gitu. Lah dipiye dilem biru gitu, gitu kan ya. Itu bukan solusi, ya. Ya solusi memang, tapi kan kalau punya uang. Artinya gereja itu merupakan satu komunitas yang hangat. Hangat itu kalau masing-masing melakukan firman dan melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Tapi kalau masing-masing sibuk menghakimi yang lain, sibuk menyerang yang lain, kita kan bingung. Misalnya ini mau memulai ibadah lagi dengan new normal, itu kita sebagian sudah mulai trauma. Nanti Juli ibadah akan diawali, belum nanti sudah ada yang nyinyir bicaranya. Gereja karepe piye to, Covid urung tek kok wis nganake acara meneh apa ben doloro apa piye, ya itu kadang-kadang begitu. Itu pakai bahasa yang seperti itu agak lumayan. Tapi kadang-kadang itu bahasanya lebih keras lagi. Karepe piye apa do mateni jemaat apa piye, ya ini lebih parah lagi itu, ya. Nah, bahasa-bahasa seperti ini kan mestinya jangan muncul, ya. Monggo dirembuk, Pak Pendeta, Pak Majelis, bagaimana kalau saya usul seperti ini gitu loh. Jangan muncul di media sosial terus ngilang gitu ya. Hanya muncul tulisan mak cemplung gitu. Kita tuh komunitas yang hangat, harus lebih hangat dari komunitas penggemar Vespa, lebih hangat dari komunitas penggemar mobil tua, lebih hangat dari komunitas penggemar sepeda. Ya, harusnya seperti itu. Kita tahu, kita semua sudah rindu untuk bertemu. Ya, semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama angka persebaran COVID-19 ini menurun. Kita sudah mulai kegiatan lagi, walaupun new normal, tapi paling tidak sudah bisa bertemu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghampiri kehadirat-Mu. Kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu telah dinyatakan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saat ini izinkan kami memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi program-program gereja khususnya di GKJ Kaliwungu. Dalam kondisi saat ini Tuhan, banyak hal yang menjadi hambatan, halangan. Namun kami percaya Tuhan menjadi pemimpin kami. Tuhan memampukan kami bahwa gereja-Mu ini akan terus tumbuh dan melayani sesama umat. Tuhan, kami juga rindu. Kami juga berdoa akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah. Entah itu banjir, tanah longsor, dan juga bencana-bencana yang lain. Tuhan senantiasa ada bersama-sama mereka, sehingga mereka senantiasa dikuatkan, dihibur, dan tetap teguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa akan kondisi jemaat Tuhan, khususnya yang saat ini menderita sakit, yang saat ini sudah berusia sepuh, seperti Bapak Kamar, Bapak Sri Surono, Ibu Sukarjo, Ibu Girin, Ibu Kija Lumintang, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan mengetahui keberadaan mereka, kondisi mereka. Untuk itu Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menopang, untuk memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami juga teringat akan komisi-komisi yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, yang sebagai alat sarana untuk melengkapi program gereja. Tuhan senantiasa memakai komisi-komisi ini sebagai sarana agar jemaat Tuhan senantiasa terpelihara. Tuhan mampukan setiap anggota pengurus komisi-komisi ini agar terus setia melayani Tuhan, terus teguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tentunya dalam kondisi saat ini, Presiden, Wakil Presiden, dan juga jajarannya, bahkan sampai tingkat RW, RT, Tuhan memampukan saudara-saudara kami ini sebagai pemerintahan agar dimampukan untuk menyelesaikan kondisi dengan arif dan bijaksana. Tentunya kami juga teringat akan program-program seperti proses pemanggilan pendeta, visitasi yang akan diadakan dalam minggu depan ini Tuhan. Tuhan berkati segala kegiatan-kegiatan gereja ini agar berjalan dengan baik. Banyak doa, banyak permohonan, banyak kerinduan, keinginan yang ingin kami panjatkan. Namun kami memberi kesempatan kepada saudara-saudara kami untuk berdoa secara pribadi. Inilah Tuhan seru doa kami. Banyak dosa, salah,
yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang di gereja, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar kita mempersembahkan terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita mempersembahkan dengan diiringi pujian melalui Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. Kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita aturkan persembahan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur Tuhan pada hari Sabat ini Engkau berikan waktu secara khusus buat kami untuk mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak dan berguna hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bilah Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kami yang pada saat ini kami mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan kami secara keluarga ataupun secara berbangsa dan bernegara. Tentunya himpitan-himpitan, tekanan-tekanan kami alami Tuhan. Tetapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang berkuasa atas kami, Tuhan yang menaungi kami, yang menuntun kami, yang menopang kami, dan kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami tidak akan takut dan gentar, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan juga berkati bagi saudara kami yang membawa persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami sehingga dalam kehidupan kami selalu memancarkan terang dan boleh membagikan setiap berkat-berkat yang sudah kami terima kepada orang lain. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami, dan kami pujikan doa Bapa kami.
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menerima pengukusan. Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menerima pengukusan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.